ya Bu. Kemudian ada klem, tidak pakai pinset ya Bu ya, tidak ada pinset, hanya ada klem bengkok ya. Bengkoknya kalau kita kadang ada yang lebih kecil ya Bu ya untuk sunat laki-laki gitu. Ada yang ini. Cuma kalau kecil itu nggak nangkep dia. Kapsul ini juga suka ada beda-beda sekarang. Kalau yang ini tuh lebih lentur, lebih enak ya Bu ya. Tapi kalau yang ini tuh agak keras katanya ya Bu ya. Nah sehingga kalau ditangkap dengan yang kecil suka lepas. Apalagi anestesinya diberikan lebih dari 1 ampul. Jadi udah bercampur darah, sudah bercampur anestesi, licin. Ya, susah nangkapnya gitu ya. Makanya lebih enak kadang mosquito. Kalau mosquito kan dia runcing ya Bu ya, ujungnya begitu dapat, begitu ketemu jaringan ikatnya langsung terkunci ya Bu ya. Tapi masih suka ada yang ini karena bengkok Bu enak gitu, bisa dijungkit-jungkitin gitu macam-macam. Ibu pakai dua-duanya di awal dan di akhir sama ya. Kemudian di dalam itu nanti akan ada duk bolong ya Bu ya. Di dalam sini nanti akan ada kom ya Bu ya, betadine. Nah ini nanti settingannya ya Bu. Kalau Ibu ujian dan ini disetting nanti oleh adik-adik kita yang piket. Di luar Ibu ada lidokain, ada implan set, kemudian nanti ada spek 2 cc yang di luar. Kemudian ada Handyplus ya dia, nanti yang kita punya masih ini Ibu, ada ini, terus kemudian ada betadine tambahan. Nah ini aja alatnya nanti yang akan kita pergunakan pada saat kita show. Ada yang mau ditanyakan Ibu, monggo silakan. Jadi nanti kita kalau itu pasang sama implan ya Bu ya. Jadi nanti sulit atau apa itu kemungkinan keluar apa enggak? Keluar semua Bu kemungkinan. Jadi nanti Ibu masuk di depan ya, itu sudah ditempel kasusnya Nyonya A usia 27 tahun datang ke klinik Bidan B ingin menggunakan alat kontrasepsi baru pertama, berarti akseptor baru ya, atau ganti cara berarti akseptor aktif ya Bu ya. Nah itu nanti kasus yang lainnya ya dengan anak kedua baru melahirkan ingin menyusui itu tambahannya Bu ya. Nanti tugas Ibu diberi di kasus tersebut ada 3. Yang pertama tuliskan diagnosa. Kalau suruh tuliskan Ibu tulis ya. Kemudian lakukan ya Bu ya, lakukan berarti action Ibu nih sekarang. Kemudian nanti juga suka ada bikin penata laksanaannya. Nah penata laksanaannya bentuknya Ibu bikin aja SOAP singkat saja ya Bu ya terhadap ini, karena penata laksananya apa sih suka bingung dibikin semua jadi waktunya habis. Jadi S-nya ingin pasang implan, O-nya TTP aman, semua ininya aman, itu aja yang bikin TTP normal dalam batas normal. Kemudian asesmennya diagnosa tadi dipindah ya Bu ya, terus kemudian melakukan pemasangan implan dan pencabutan. Selesai. Tergantung perkembangan kasus Ibu. Nah kita sepakati ya Bu ya diagnosanya ya Bu ya, biasanya Ibu atau Nyonya P usia 27 tahun ya Bu ya. Kemudian ini adalah anak pertama atau pernah melahirkan anak, berarti P aja ya Bu, nggak G ya Bu ya. Jadi Nyonya P 27 tahun P2A0 ya Bu ya, dengan pemasangan implan akseptor aktif. Udah Bu, atau akseptor baru. Dah, itu aja diagnosanya. Ya pemasangan implan ya Bu ya, pemasangan implan akseptor aktif ya, aktif atau baru. Pakai usia nggak Bu? Pakai aja. Kalau usia itu kan dia melengkapi biar panjang Bu ya. Ibu Nyonya A, Nyonya P usia 27 tahun, P A dengan pemasangan implan atau langsung kan kita maksudnya persalinannya
Nah, ibu ini aja pemasangan dan up gitu. Nanti kasus ibu tidak akan diarahkan dan bicara. Pokoknya intinya kasus ibu itu ibu pasang iklan gitu. Pemasangan Ya ibu monggo. Jadi pada waktu OC itu kita pemasangan aja atau pemasangan sama atau ada tergantung dari perintah gitu. Perintah Bu, iya. Tapi biasanya 4-4-nya Bu. Langsung itu ibu, nggak lama. Dan ibu nggak mulai dari awal. Ibu nggak mulai nggak lagi, nyiapin misalnya alat standar. sendiri. Terus ibu mulai lagi dari menyiapkan alat, enggak. Ibu udah perkembangan aja, misalnya ibu Alatnya pasang, pun udah dibantu pas ibu siapin. pasang gitu kan. Nah kemudian di kasur itu kan ada up-nya ibu langsung aja udah terpasang itu up-nya. Yang apa aja ya Bu? Iya, tinggal mengganti cara. Nah up-nya ini tergantung apakah itu sulit, standar atau pemasangan dan Atau ditulis, tergantung dia ditulis. misalkan Nanti kasusnya ibu ditempel. upnya dengan cara atau Iya, upnya dengan sulit gitu ya. ditentukan. Tergantung perintah. Tergantung perintah. Kirain terserah kita ya. ini sepertinya pakai yang sulit gitu. Jadi mungkin analisa kita, oh ini ternyata pop up gitu. Enggak ya? Kalau pop up dan sulit itu karena pantun kan tidak ada kondisional. Misalnya kalau yang pop up itu harus V. Nanti kalau yang sulit harus zigzag gitu dikondisikan gitu. Atau yang standar misalnya dia deketan, nggak akan begitu kan Bu ya. Jadi misalnya nanti kasus ibu sudah berkembang dan ibu tinggal melaksanakan sesuai kasus. Di semua stase Bu. Nanti PB misalnya ibu itu udah jelas itu PB pasti ibu M24 gitu. Misalnya nanti ibu dengan apa lagi bayi baru lahir pemeriksaan bayi baru lahir fisik gitu dari ujung sampai ke kaki gitu. Semuanya ibu lakukan. Refleks-refleksnya semuanya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi kasusnya nanti dikondisikan intinya ibu melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Intinya ibu melakukan pemasangan dan pencabutan pada implan gitu. Jadi dia yang diajarkannya skill ini. Ibu boleh diulang nggak Bu? Yang mana Bu? Yang absolut tadi yang Absolut ya Bu, yang mas kita state show aja ya. itu gitu. Kita langsung ya Bu ya. Jungkit Itu gitu. sudah nggak sabar ini. Mohon maaf ya Bu. Berapa Ibu? Sama Ganti-ganti. beda ini sama tadi yang standar itu pakai satu yang api itu iya kalau yang apa yang standar itu dia nggak benar-benar terada ada gitu loh supaya Caranya pakai satu itu Sudah saya coba memasukkan, Kalau tapi yang saya nggak sulit bisa. itu. Yang muda kali bisa nih. ya Allah Wah itu udah bilang itu dua loh Bu. Saya nggak bilang loh Bu. dewasa yang dewasa Yang dewasa karena dia merasa bisa Bu. Oh ya apa-apa Bu, kita harus menghargai ini deh. Siapa tahu bisa ya Bu. Bu pelan-pelan ya Bu Ya, gagal paham ya Bu. semoga terlihat tidak apa-apa. yang Bu Satu di depan ya Bu ya, nanti silakan ibu-ibu mengatur ya Bu ya. klaim jungkit Boleh Mbak. Ya kita cepat ya bisa. Jadi harapannya memang di sini ibu harus nyoba minimal semuanya satu. Kasih ya Bu. Kalau yang ini diameternya lebih gede daripada diameter yang itu. Oke ya Bu, saya coba ya Bu ya. Siap. Ini yang apa dulu Bu? Kita pemasangan dulu ya Bu. Standar berarti ya Bu ya? Pemasangan ya. Ya Bu, tapi kenyataannya Bu kalau langsung pakai perangkat itu ya saya suka sulit Bu. Kalau yang agak gemuk ya saya tetap pakai saya Ya Bu ya. Karena
kalau itu dia. Kurus banget juga susah ya Bu ya. Iya, tetap harus lebih pakai. enak pakai bisturi. Soalnya kalau di ini di lapangan kita nggak makan. Sekarang kan kita terbiasa dengan materi. Ngeri. Dan kita tuh kalau sudah kena Iya, daftar emang ini kan langsung. grogi Bu. Cuma kan Nggak sesuai laka apa gitu. Apa mereka Oh. di lapangan itu banyak bisa kita Itu aku lakukan. mau pasang ini sama aku. Nggak di. Bantu pasang sekali. Kaget gua. Ngantuk, ngantuk. Susah ya, Dek? Panci. Bungkus tangan. Enak ya? Ibu nggak apa-apa dibawa aja ya Bu ya. Kalau nanti di video nggak viral aja ya Bu. Tapi ini sponsor. Oke Bu. Saya tetap posisikan handscoon di dalam baknya ada satu pasang ya Bu ya. Jadi nanti bisa dicontohin jika misalnya kejadiannya nanti sesungguhnya pada saat kita melakukan tindakan kita nggak pakai handscoon di dalam bak lagi ya Bu. Nanti saya coba mencontohkan biar real gitu ya Bu. Satu lagi Bu, jangan bolak-balik ya Bu. Jangan bolak-balik. Searah aja. Oh, searah aja. Searah aja. Oke. Searah aja. Karena nanti ini kita kondisikan ini lapisan kulit pertama, lapisan kulit kedua, dan ketiga. Nah begitu masuk ini nanti kita robek pakai bisturi seolah-olah memang ada jaringan ikat yang nempel gitu. Karena bisturi kita pasang 3. Kanan terus. Mau bikin di rumah Bu. Iya obat Bu, praktek. macam banyak kok Bu caranya. Ya Bu ya, nanti Ibu dari pintu sudah kondisional seperti ini ya Bu ya. Jadi semua stase. Jadi sudah siap pasang handscoon, celemek, petela dan PD level 2 ya Bu. PD level 2. Tapi enggak itu aja. 3 lapis ya Bu ya. Udah ya, terima kasih. Baik. Ini alat-alatnya ya Bu ya. Jadi yang pertama satu barangkali Ibu memasang boleh dibacakan ya Bu. Takut saya ya. Jadi ini kalau ini tangan on. Ya Bu ya. Kalau tangan on berarti selamat pagi Ibu. Saya dengan Lili A yang akan ujian pada implan pada stasi ini. Siap dimulai. Silakan. Berarti persiapkan alat. Ya, persiapkan alat berarti Ibu cek alatnya. Kalau misalnya alatnya sudah standby berarti alat sudah siap ya Bu ya. Kalau belum, mematahkan lidokain, membuka set implan. Tangan kita pakai handscoon ya Bu. Kemudian memasukkan spek ya Bu. Habis itu buka handscoon, pasang handscoon baru ya Bu ya. Tapi jika tidak berarti Ibu cuma spek anestesi sudah di dalam spek, set implan sudah dibuka, siap melaksanakan ya Bu ya. Terus kemudian Ibu menginformasi kepada pasien bahwa akan dilakukan pemasangan implan. Ibu silakan naik ke tempat tidur, tadi sudah cuci tangan ya Bu ya. Nanti kita pasang implannya di sebelah kiri ya Bu, seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Ibu nggak usah takut ya. Kita mulai ya Bu ya, lamanya mungkin nanti sekitar 15 menit Ibu. Kalau ada apa-apa nanti langsung bicara ya Bu ya.
Tangannya dinaikin ya Bu ke atas. Saya periksa dulu ya Bu ya. Nanti mungkin di bagian sini ya Bu yang akan saya lakukan pemasangannya ya Bu. Tapi saya bius terlebih dahulu ya Bu. Kemudian di anestesi, di desinfektan. Buang. Kalau langkahnya salah mohon dikoreksi dulu. Kemudian mohon izin ya Bu, tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibentuk ya Bu ya, dimasukin barang 3 strip ya Bu. Oh iya maaf. Kita ulang dari awal ya Bu ya. Sesi memasang dulu. Langsung pasang ya. Ibu apakah ada alergi obat? Khususnya disuntik Ibu? Beberapa tahun terakhir tidak ada ya Bu ya. Tarik nafas ya Bu. Mohon maaf. Arahkan ke sebelahnya ya Bu. Berasa kebas Ibu? Berasa ya Bu ya. Sakit nggak Bu? Iya. Sakit. Nah ini kan yang Ibu bilang. Iya, itu. Ini boleh langsung Ibu buang, boleh Ibu taruh di sini lagi. Toh tidak akan dipergunakan lagi ya Bu ya. Dan ini sudah mulai on ini alat ini kan Bu. Sudah selesai. Kita siap pasang ya Bu ya. Ini ya Bu ya obatnya. Ganti high school nggak Bu? Enggak, di daftar pilih nggak ada Bu. Ya Bu ya, ini tadi kita sudah ukur ya Bu. Sekarang kita ukur ini, oh berarti di sini yang tadi kita sudah pasang ya Bu 15 derajat. Nah ini saya bilang tadi kalau 3, jadi saya menusuknya di sini ya Bu. Ini mohon maaf, nanti ada jepitannya gitu ya Bu, seolah-olah. Karena di daftar tilik tidak ada bisturi Bu, nggak usah kita pasang ya Bu ya. Langsung ya Bu ya langsung tusuk di daftar tilik sini ya Bu ya, batas hitamnya. Kemudian tangan kanan kita taruh di trocar ya, telunjuknya di bawah, jempolnya di atas, dan tangan kiri kita menahan yang di bawah, jempolnya di atas, telunjuk di bawah. Kemudian tangan kanan jempolnya bergerak ke bawah mendorong ya Bu. Ini yang saya bilang ada pitanya tadi Bu ya. Mohon semoga terlihat ya Bu oleh Ibu yang di ujung. Ini enggak terlalu terlihat oleh karena ini karena pantunnya narik juga keluar, jadi saya begini modelnya ya Bu. Mohon maaf. Iya Bu, sudah masuk nih, saya kedalaman bagian ujungnya ya Bu. Kemudian diarahkan ke sebelahnya. Setengah senti gitu Bu. Apa Satu katanya di teori Bu, diarahkannya. Kalau lidokainnya sendiri dilarutkan lagi? Enggak dilarutkan di daftar tilik Bu. Di lapangan kita suka dilarutkan ya Bu ya. Itu sih kemarin yang Jarang juga ya. anestesi buat hacking, hacking. Bu. Hacking dilarutkan ya. Ibu mohon maaf saya tarik dulu sebentar ya, karena kedalaman nanti nggak kelihatan ya Bu ya. Dia harus di bawah yang sekun ini enaknya nih. Ini terlalu tajam karena baru.
Bu yang bunyi yang saya sampaikan tadi ya Bu. Itu yang kedua ya. Yang kedua udah selesai. Dua-duanya ya? Ini udah 2. Nah itu copot sendiri kan Bu ya. Oke. Udah selesai ya Bu. Saya desinfektan. Ibu boleh diraba. Ini sudah terpasang. Pasien sudah meraba. Ini Bu mau taruh di bengkok boleh ya Bu ya. Mau taruh di sini boleh. Pada saat Ibu ujian nanti ya Bu ya. Selesai Ibu. Habis itu diberesin, pasien sudah ngeraba. Kemudian kita biasanya di lapangan gitu ya Bu ya, kita kasih betadin yang banyak kan Bu ya. Ini setelah kasih betadin yang banyak, baru setelah itu kita bandage. Tanpa diklaim ya Bu. Enggak, kalau nggak lebar Ibu nggak perlu diklem. Kadang kan kita suka lebar ya Bu ya. Klemnya begitu kan maksudnya. Iya. Kalau up juga kadang-kadang nggak 2 cm, bisa 5 cm. Kadang pakai di heading lagi setelah itu karena lebar. Bener nggak Bu? Karena susah ya Bu ya. Nah begini Ibu, jadi nanti seolah-olah pemasangannya itu adalah berbentuk V ya Bu. Nah begini Bu ya. Ini nanti V, kita arahkan dia V. Nah, ini ya Bu. Nah, sekarang kita lakukan pencabutan. Ya Bu ya. Nanti Ibu begitu kondisinya. Langsung lakukan pencabutan. Pencabutan seperti biasa, di anestesi dulu, didesinfektan, diraba dulu, dipastikan. Setelah dipastikan, kemudian Ibu desinfektan. Ya, setelah didesinfektan 2 kali, kemudian Ibu lakukan anestesi ya Bu. Anestesinya yang saya bilang tadi itu di bawah kapsul ya Bu ya. Taruh di bawah kapsulnya, masukkan, taruh di bawahnya ya Bu. Sama kedua kiri dan kanan, tapi sebelumnya dibentuk dulu 3 strip atau 2 strip gelembung. Nah setelah itu baru dilakukan insisi Bu. Ini yang saya bilang tadi, jangan tegak lurus ya Bu ya. Jadi agak membentuk posisi sikutan 15 juga ya, langsung di sayat. Nah, setelah laku sayat baru kita ambil kelempu. Kelempunya ya Bu. Nah kemudian tangkap. Di lapangan kita lakukan langsung 2 ya Bu ya. Tapi di daftar tilik kita dilakukannya 1. Diambil 1 dulu. Contohnya nanti ya Bu. Langsung dijungkitkan. Setelah dijungkitkan, dibebaskan pakai pisau. Searah ya Bu ya, ke atas atau ke bawah. Jaringan ikatnya ya Bu. Ini nggak horor begini kan Bu ya. Bu, Kadang mau kalau ketemu horor begitu ya disampaikan ke pasien kalau sudah lepas. Kemudian taruh di klorin, nanti ada kondisional klorinnya Bu. Kemudian sekarang kita lakukan dengan cara sulit yang 2 ya Bu ya. Jadi tadi standar ya Bu ya? Tadi standar Bu, 1. Jadi bedanya standar cuma 1 kali. Kalau sulit pakai 2 ya. Nah kalau sulit caranya sama yang awal ya Bu, saya tidak ulang dari awal, nanti Ibu tidak bisa latihan. Tangkap ya Bu, terus ini ya Bu, tangkap. Oh iya, Ayudi. Setelah itu nanti dibereskan lagi kayak tadi.
Setelah bebas, Bu, pakai satu lagi klem yang ini untuk memfiksasi. Kemudian Ibu lepaskan yang satu, kemudian tarik, kasih tahu kasih. Ya, Bu. Nah, sekarang kita coba cara pop up ya, Bu ya. Untuk pop up tidak pakai klem ya, Bu ya, tidak pakai klem, hanya pakai jari. Oh, standar pakai yang O ya. Sulit pakai 2. Silakan dibaca ya, Bu, di daftar pilih. Pop up tidak pakai klem ya, Bu. Ya, di daftar pilih boleh dibaca, Bu, takut saya salah. Ya. Aku belum pernah Nah, nunggu. ini pertama kita pastikan dulu daerahnya. Jika teraba dengan benar, dengan jelas, transparan, terlihat, oh berarti ini gampang. Prediksinya begitu ya, Bu ya. Berarti coba dengan cara pop up. Sama Ibu, kita desinfektan 2 kali, kemudian kita anestesi. Bagian ke bawahnya kita tanyakan sudah bekerja atau belum, kemudian kita insisi ya, kita insisi. Setelah kita insisi, nanti kemudian kita fiksasi lagi dengan jari dari ujung atas sampai ujung bawah, difiksasi sampai ujung bawahnya keluar di luka, terlihat di luka gitu ya. Nanti itu dia seperti ini. Lukanya. Fiksasinya pakai tangan, Bu. Pakai jari Bu, jari-jari kita ini dua-duanya dorong sampai jangan pokoknya teraba terus sampai nongol nih di luar sini nih. Ini mohon maaf, ini lukanya tidak terlalu dalam lagi. Nah, sampai di luka sini, Bu. Nah, jika sudah kelihatan Ibu di ujung luka, Ibu pakai skapol lagi untuk membersihkan jaringan ikat yang nempel di sekitarnya. Ya, Bu ya. Nah, jadi nanti ceritanya tuh gini, Bu. Maaf ya, Bu. Ini. Nah, nanti dibebasin dari jaringan ikat, Bu. Terus dibebasin. Ini tetap tangan fiksasi, dipegang terus sampai kelihatan kapsul bebas dari jaringan ikat. Setelah itu Ibu ambil pakai tangan, kasih tahu pasien, pop up, Bu. Jadi nanti kondisionalnya Ibu ujian seperti ini. Jadi Ibu tiga-tiganya itu tidak ngulang lagi dari awal. Ternyata tidak ketemu, saya akan melakukan cara yang sulit ya, Bu ya. Ternyata saya mencoba dengan pop up, satunya nggak ketemu, saya cari, saya lakukan standar gitu ya. Ya, Bu ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan nih di langkah-langkah